Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarmu? Tetap sehat dan semangat ya. Oke, hari ini kita buka pelajaran dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua. Oke, sudah siap belajar sayang? Hari ini tema 8 gitu ya. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Muatannya hari ini adalah bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya adalah 3.9, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi, dan 4.9, menyampaikan hasil identifikasi tentang yang ingin diperjuangkan atau dipertentangkan antar tokoh pada cerita fiksi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis cerita fiksi. Ya mungkin anak-anak sudah nggak asing lagi ya dengan tokoh cerita fiksi, karena emang sudah pernah kita pelajari di semester 1 ya, cerita tentang teks fiksi dan non fiksi. Ini dipelajari kembali untuk memperdalam lebih jauh seperti itu. Baik, teks fiksi ya sudah nggak asing ya. Apa sayang? Teks yang berisi rekaan atau hayalan. Jadi yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi imajinasi manusia gitu. Dari zaman dulu, zaman sekarang dan yang akan datang gitu. Teks fiksi seperti itu. Unsur-unsur teks fiksi lah ini udah pernah juga kita sampaikan gitu ya, adalah tema, yaitu tentang apa nih ceritanya, pokok cerita tentang apa tema, kemudian tokoh, orang yang berperan dalam kisah tersebut, bisa bentuk manusia, tumbuhan, hewan gitu ya, tokoh bisa banyak seperti itu. Kemudian alur atau urutan terjadinya cerita, urutan cerita tersebut. Kemudian latar itu bisa latar waktu dan latar tempat di mana terjadinya peristiwa. Kemudian amanat, pesan dalam teks fiksi tersebut. Kemudian anak-anak mungkin ini jenis-jenis teks fiksi. Ada legenda atau cerita rakyat gitu ya. Ada cerita jenaka atau humor, saga atau cerita panji atau cerita yang dia menceritakan tentang kepahlawanan. Ada fabel, dia cerita kisah binatang seperti itu. Kemudian ada mite atau mitos. Mitos itu contohnya adalah mengandung unsur-unsur dewa gitu ya. Misalnya Nyi Roro Kidul, tentang kisah Nyi Roro Kidul ya, itu mengandung mitos seperti itu. Kemudian pada kesempatan kali ini karena kita temanya adalah lingkungan tempat tinggalku, Bu Ana akan menceritakan atau membacakan asal-usul kota Semarang, kota kita tercinta di mana kita berada saat ini gitu ya. Sudah pernah dengar sayang kisahnya? Ya, kalau yang sudah pernah ya semakin memperdalam kembali. Jadi Bu Ana kisahkan ya. Pada zaman dahulu ada seorang pangeran bernama Raden Made Pandan dari kerajaan Demak. Raden Made Pandan juga dikenal sebagai seorang ahli agama Islam atau ulama yang disegani oleh berbagai kalangan masyarakat. Raden Made Pandan mempunyai putra bernama Raden Pandanarang, atau kini disambung jadi Pandanarang gitu ya. Raden Pandanarang adalah anak yang baik, ramah, sopan santun dan menghormati kedua orang tuanya. Suatu ketika Raden Pandanarang dan beberapa pengiring kerajaan diajak oleh Raden Made Pandan pergi dari wilayah Kesultanan Demak. Putraku, maukah kamu ikut pergi berkelana denganku? Besok kita akan meninggalkan wilayah Kesultanan Demak ini bersama dengan beberapa pengiring kerajaan. Tanya Raden Made Pandan kepada putranya. Hendak kemanakah ayahanda? Ujar Raden Pandanarang penasaran. Kita akan pergi menuju ke arah barat. Di sana kita akan menyebarkan agama Islam. Konon aku dengar tanah di daerah sana sangat subur. Persiapkanlah dirimu putraku, ujar Raden Made Pandan seraya menepuk pundak putranya. Baiklah ayahanda, mereka akhirnya pergi ke arah barat. Hingga pada suatu hari mereka sampai di suatu daerah yang subur.
Kemudian mereka membuka hutan dan mendirikan rumah di daerah itu. Kita berhenti di daerah sini saja, segera perintahkan kepada para pengiring kerajaan untuk membabat beberapa pohon di hutan ini, kemudian dirikan sebuah rumah untuk tempat tinggal kita putraku, perintah Raden Made Pandan dengan lantang. Akhirnya Raden Made Pandan menyebarkan agama Islam di tempat itu dengan mendirikan pondok pesantren. Pada awalnya hanya pengiring dan pengikutnya saja yang menjadi muridnya. Namun semakin lama semakin banyak orang yang menjadi muridnya dan menetap di daerah itu. Suatu hari datang seorang pengiring kerajaan menghadap Raden Made Pandan. Gusti, di luar sana ada banyak penduduk yang datang. Mereka ingin belajar agama Islam di pondok pesantren ini. Bagaimana ini, Gusti? Persilakan mereka masuk ke pondok ini. Aku akan menerimanya dan menjadi muridku dan kita akan mendalami ajaran Islam bersama-sama, ujar Raden Made Pandan. Raden Made Pandan mengharapkan pada suatu saat nanti putranya mampu menggantikannya sebagai guru agama Islam di daerah itu. Raden Made berwasiat kepada putranya, Raden Pandanarang. Putraku, jika ayah meninggal, maka teruskanlah perjuangan kita untuk menyebarkan agama Islam di daerah ini. Bimbinglah umat dalam mengolah lahan pertanian. Tetaplah tinggal di daerah ini dan selalu berpegang teguh kepada ajaran para wali. Insya Allah hidupmu kelak selamat dunia dan akhirat. Baiklah ayahanda, jawab Raden Pandanarang dengan penuh hormat. Raden Pandanarang selalu mengingat pesan orang tuanya. Setelah Raden Made Pandan meninggal dunia, Raden Pandanarang terus melanjutkan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat dan mengelola tempat itu sebaik-baiknya. Semakin hari daerah itu semakin subur, hampir semua tanaman dapat tumbuh di daerah itu. Banyak orang-orang lain di luar daerah berdatangan dan menetap di daerah itu. Murid dan pengikut Raden Pandanarang pun semakin banyak. Suatu ketika Raden Pandanarang melihat sesuatu hal yang janggal. Di daerah yang subur, di antara pohon-pohon yang menghijau, tampak beberapa pohon asam yang tumbuhnya saling berjauhan. Mengapa pohon-pohon asam itu tumbuh berjauhan padahal tanahnya di sini subur kan? Tanya Raden Pandanarang. Iya Raden, jawab beberapa orang pengikut. Ini memang suatu hal yang tidak lazim terjadi. Kalau begitu daerah ini akan kunampakkan Semarang. Berasal dari kata asam yang jarang-jarang, asem kang arang-arang. Semarang, asem kang arang-arang. Sebagai pendiri dan pembuka daerah Semarang yang pertama kali, maka Raden Pandanarang langsung diangkat sebagai pemimpin dan bergelar Ki Ageng Pandanarang I. Demikianlah asal mula terjadinya kota Semarang yang sekarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Begitu kisahnya sayang, asal usul kota Semarang, kota tempat kita tinggal saat ini, yang kita cintai ya. Baik, dari cerita fiksi tadi ya sayang, kita bisa bikin tabel, buat tabel siapa saja tokohnya, kemudian wataknya bagaimana gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Tokoh, watak, dan peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. Tokohnya ada siapa saja tadi sayang ya, bisa kita sebutkan. Tidak harus semuanya sih, ini tokoh utamanya ya, kan tadi ada pengikutnya juga ya. Tokoh utamanya Raden Made Pandan dan Raden Pandanarang. Wataknya kita tadi bisa tahu ya, suka menyeru kepada kebaikan, membimbing masyarakat kepada Islam, Raden Made Pandan. Kemudian kalau Raden Pandanarang, baik, ramah, sopan santun, dan menghormati kedua orang tuanya. Kemudian peristiwa apa saja yang terjadi dalam kisah tadi saya? Raden Pandanarang dan beberapa pengiring kerajaan diajak oleh Raden Made Pandan pergi dari wilayah Kesultanan Demak. Kemudian yang kedua, mereka menyebarkan agama Islam dan suatu ketika Raden Pandanarang melihat sesuatu yang janggal gitu ya. Pohon yang Semarang yang tumbuhnya jarang-jarang sehingga daerah tersebut dinamai kota Semarang. Ya, itu ya sayang yang bisa Bu Ana sampaikan hari ini. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Bu Ana, peran kita di lingkungan sekitar kita mungkin bisa menanam-nanam ya sayang ya. Dalam suatu hadis dikatakan, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian hasil tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan tanaman tersebut menjadi sedekah baginya. Oke.